Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Zun di sini dan di video kali ini kita akan membahas mengenai costing method dan inventory valuation di Odoo. Apa itu? Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu costing method dan inventory valuation. Costing method adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menghitung harga pokok barang atau COGS, cost of goods sold. Harga pokok barang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh biaya yang dijual, dan termasuk dalamnya itu biaya produksi, biaya overhead, dan biaya lainnya yang terkait dengan persediaan barang. Untuk inventory valuation sendiri itu adalah penilaian yang meliputi semua barang milik perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Penentuan ini dapat digunakan dengan dua sistem, yaitu periodik dan perpetual. Costing method sendiri terdapat 3 jenis, yaitu standard price, di mana ini menghitung COGS dengan harga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian FIFO, yaitu menghitung COGS berdasarkan harga barang pertama yang masuk dan dijual terlebih dahulu, first in first out. Kemudian yang terakhir yaitu average cost, di mana ini menghitung COGS dengan menghitung rata-rata harga barang yang masuk ke dalam persediaan. Untuk inventory valuation-nya sendiri itu terbagi dua, yaitu manual, di mana jurnal tidak mencatatkan secara otomatis barang yang keluar atau masuk dalam inventaris, dan kedua yaitu automation, di mana jurnal secara otomatis mencatat barang yang masuk serta barang yang keluar dalam inventaris. Di video kali ini saya akan menggunakan costing method, yaitu average cost, dan inventory valuation, yaitu automation. Dan saya akan melakukan simulasi proses purchasing dan sales dengan menggunakan menggunakan costing method dan inventory valuation sebagai berikut. Berikut adalah skenario yang saya buat. Itu pertama, perusahaan XTX melakukan pemesanan VGA kepada perusahaan Nvidia. Adapun jenis produknya yang dibeli adalah GeForce RTX 4080 sebesar 10 buah dengan unit price-nya itu 10 juta, di mana total cost-nya adalah 100 juta. Selanjutnya, perusahaan XTX akan memesan produk yang sama, yaitu GeForce 4080 juga, RTX 4080 dengan jumlahnya yaitu sebanyak 10 buah dan unit price-nya itu sebesar 20 juta, atau total cost-nya adalah sebesar 200 juta. Nah, karena kita menggunakan average cost di sini, maka kita akan mencari rata-rata dari kedua pembelian tersebut, di mana kita memperoleh COGS-nya itu sebesar 15 juta. Selanjutnya, perusahaan XTX akan melakukan penjualan dari produk GeForce RTX 4080 ini ke perusahaan Lenovo dengan total 5 buah. Unit cost-nya sebesar 15 juta, sehingga total cost yang didapatkan adalah sebesar 75 juta. Nah, kita bisa langsung saja menuju Odoo-nya untuk melakukan proses simulasi ini berdasarkan skenario yang sudah kita buat. Nah, di sini hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ke inventory terlebih dahulu. Lalu kita klik configuration dan kita pilih product categories. Nah, di sini kita akan buat kategori baru. Misalnya di sini yang kita buat adalah kategori virtual graphic adapter, sesuai apa yang kita ingin beli tadi ya, ataupun yang kita jual juga. Ini paling kategorinya kita set ke all aja. Lalu di sini costing method-nya kita ganti ke average cost, dan inventory valuation-nya kita ubah ke automated. Baik, jika sudah, kita bisa langsung save aja. Terus kita lihat di sini sudah ada yang paling baru, yaitu all virtual graphics adapter. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan produk dari produk kategori tersebut, di mana kita bisa klik sini di produk, lalu kita buat produk baru. Nah, di sini produk kategorinya kita bisa ubah ke yang tadi, yaitu graphics adapter. Kemudian ini kita set aja storable product ya, sesuai bentukannya juga. Kemudian ini adalah ini cost-nya kita akan set ke sebesar tadi, yaitu unit price-nya itu 10 juta. Ini kita default aja, karena kita tidak akan ngetek ini juga. Kemudian namanya itu sendiri adalah GeForce RTX 4080 ya. Baik, jika sudah, kita bisa langsung save saja di sini. Lalu kita cek di products, di mana sekarang kita sudah punya GeForce RTX 2080. Ini price-nya masih sesuai by default tadi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses
purchasing dari produk tersebut sesuai dengan skenario kita, di mana kita akan melakukan 2 kali purchase. Jadi kita bisa langsung ke modul purchase, lalu kita buat RFQ di sini atau request for quotation. Di sini vendornya sendiri yang mau kita beli adalah yaitu Nvidia. Nah, ini SPTR filenya kita set aja ke, misalnya kita kita akan melakukan pembelian pada tanggal 4 Maret. Kita akan melakukan pembelian di tanggal 9 April 2023. Deliver ini kita set by default aja semuanya. Ini order delay-nya juga kita set aja, misalnya kita set ke tanggal 24 Maret 2023. Kemudian ini EDR-nya udah, lalu kita tambahkan produk yang tadi yang sudah kita buat, yaitu GeForce RTX 4080. Nah, tadi berdasarkan dari dari cerita kita, dari skenario kita akan melakukan pembelian atau purchasing sebanyak 10 buah ya. Dan unit price-nya yang pertama itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Ini sebanyak 10 juta rupiah. Ini teksnya kita biarkan by default aja. Dan selanjutnya ini bisa kita langsung confirm order saja di sini. Nah, ini sudah selesai kita lakukan confirm order, dan selanjutnya kita bisa langsung, di sini sudah ada receipt-nya, receipt untuk validate produk, pengiriman produknya. Lalu kita di sini bisa langsung saja ini, kita pertama set quantities-nya dulu, dan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu kita butuh 10 dan sudah terkirim sebanyak 10 buah juga, lalu kita langsung klik validate di sini. Nah, dan proses pengiriman dari pembelian tadi itu sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buat pengiriman baru lagi, kita buat pembelian baru lagi. Nah, kali ini sesuai dengan skenario-nya, yaitu kita memesan di Nvidia lagi, dan ini kita set ke tanggal 24 Maret 2023, lalu SPTR filenya kita set ke bulan April. Dan di tanggal 5 dan tanggal 4 ya. Nah, di tanggal 4. Lalu produknya kita tambahkan lagi itu produk yang tadi, yaitu GeForce RTX 4080. Nah, kali kita juga belinya sebanyak 10 buah juga sesuai dengan skenario, dan unit price-nya sendiri adalah 20 juta sekarang di sini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja confirm order agar menjadi purchase order. Lalu sini sudah ada satu receipt, di mana kita sekarang bisa langsung validasi pengiriman tadi. Kita set quantities-nya dulu, lalu kita langsung validate. Dan RFQ tadi sudah selesai. Dan kita sebenarnya bisa ngecek, kita bisa mengecek hasil pengiriman tadi itu di inventory, lalu kita klik di produk di sini, lalu kita cek di mana sekarang kita sudah punya on hand-nya sebanyak 20 unit. Kita juga bisa ngecek di valuation di sini, dan di sini bisa kita lihat secara otomatis dia sudah mencatatkan unit value-nya yang sekarang, yaitu ini udah berdasarkan yang tadi pemesanan kita pertama, yaitu 2, di mana kuantitasnya 10 dan unit price pertama itu 10 juta, yang total price 100 juta, dan pemesanan kedua yaitu unit price-nya 20 juta dan total value-nya adalah 200 juta. Nah, selanjutnya kita akan lakukan proses sales sesuai dengan skenario yang kita buat. Di sini kita akan buat RFQ lagi, di mana customer yang kita kirim itu adalah kepada Lenovo PT Ltd. Oke, baik. Selanjutnya kita akan pilih pengirimannya itu misalnya pada Maret tanggal 30, lalu quotation date-nya itu sekitar tanggal 10 bulan April 2023 ya. Nah, produk yang sama lagi yaitu GeForce RTX 4080, dan dari skenario yang sudah kita buat tadi itu kita jualnya sebanyak
Kita jualnya sebanyak 5 buah, dan unit price-nya itu sebesar 15 juta. Nah, ini jika sudah, kita bisa langsung confirm saja di sini. Lalu ini sudah ada delivery, dan kita bisa langsung set quantities-nya, lalu kita validate terlebih dahulu. Nah, quotation tadi sudah berhasil divalidasi, dan bisa kita cek lagi di inventory, lalu di reporting, dan di valuation. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa kuantitas yang tadi berdasarkan penjualan kita itu sudah berkurang sebanyak 5, dan ini unit value-nya ada sebesar 15 juta, dan total value-nya itu adalah sebesar 75 juta ya. Kita bisa ngecek lagi di jumlah produk kita, yaitu sekarang dia hanya tersisa sebanyak 15 unit saja ya, karena sudah terjual sebanyak 5 unit. Nah, kita sudah melihat stock valuation-nya, dan selanjutnya kita bisa langsung ke menu accounting. Terus kita berdasarkan karena kita menggunakan apa ya? Kita menggunakan inventory valuation-nya itu automatic. Jadi kita mengecek jurnal apakah sudah tercatat atau belum. Di sini kita bisa langsung klik ke jurnal entries-nya. Dan di sini bisa kita lihat sudah terdapat jurnal entries yang baru, yaitu berdasarkan penjualan sales kita yang tadi ini sudah tercatat sebanyak 75%, 75 juta, dan sudah di-post ya ini. Kita juga bisa ngecek lagi di sini. Kita cek ke jurnal itemnya, dan sama ini sudah terlihat ada kredit dari barang yang sudah kita jual tadi ya. Dan kita juga mendapatkan debit dari barang yang sudah kita jual tadi. Oh ya, maaf. Baik, mungkin itu saja dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tidak membingungkan bagi kalian yang menontonnya. Akhir kata dari saya, sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.